Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2171 sampai bab 2175. Ada seorang wanita di antara mereka. Dijuluki Permaisuri, dia menjadi gila begitu dia lahir. Bunuh satu demi satu orang kuat, di antara mereka banyak yang berasal dari laboratorium dewa. Dia seperti orang gila, dia berani menyentuh siapapun. Siapapun berani membunuh. Reputasi jahat Permaisuri mengejutkan banyak orang tahun ini. Semua orang merasa malu ketika mendengarnya. Permaisuri tidak lain adalah Li Ziran. Untuk menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang dicintainya, dia terus berjuang dan menjadi lebih kuat. Menempati tempat di era ini, dia terdaftar sebagai salah satu dari 4 dewa jahat. Sisanya di industri maya dan industri Kunlun. Yang terakhir adalah Lucifer dari laboratorium dewa. Dalam pertempuran yang sama dengan Ye Junlin, dia diselamatkan oleh seorang dokter yang menakutkan, dan kekuatannya meningkat pesat. Tapi dia menjadi haus darah dan suka membunuh. Laboratorium dewa juga membiarkannya keluar dan membunuh. Oleh karena itu, dia juga menjadi salah satu dari 4 dewa jahat. Keempat orang ini belum pernah dikalahkan sejak mereka lahir. Ada juga sederet daftar yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi bagus. Digunakan untuk mendefinisikan kembali kekuatan orang-orang kuat ini. Namun, Li Ziran ada di setiap daftar utama. Li Ziran tahu bahwa Lucifer membunuh Ye Junlin, jadi dia mendekati Lucifer beberapa kali. Tapi setiap kali Lucifer menghindari pertarungan. Selalu hindari Li Ziran. Dia ingin mencabut laboratorium dewa, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Kami harus terus berjuang dan terus memperkuat. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk membalas dendam Ye Junlin. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin dikurung dalam sangkar gelap oleh tuannya saat ini. Faktanya, terkadang dia sangat dekat dengan Ye Junlin, tapi dia tidak bisa merasakannya. Karena sangkar gelap mengisolasi segalanya. Di dalam sangkar gelap di sisi lain, Ye Junlin telah mundur. Duduk bersila di sana selama setahun penuh. Bahkan Dewa Kegelapan pun tercengang. Saya pikir Ye Junlin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan menyerah padanya. Namun siapa sangka duduk bersila bisa bertahan hingga setahun. Tapi Ye Junlin bangun sekali, pukul saja dindingnya. Pukulan ini adalah yang terhebat, dan benar-benar membuat lubang besar di dinding. Tapi itu tidak cukup untuk tembok, dan kerusakannya terlalu kecil. Ye Junlin terus mundur, ini mengejutkan Dewa Kegelapan. Tapi dia tersenyum dan berkata, itu masih belum cukup. Seberapa jauh jaraknya? Setidaknya butuh 10 tahun dengan kecepatanmu. Menurutnya, Ye Junlin tidak akan membukanya apapun yang terjadi. Li Ziran kebetulan bersamanya selama ini. Kekuatan pukulan Ye Junlin barusan terlalu menakutkan. Daerah dan bahkan hutan di depan berguncang. Tuan, siapa yang dikurung di sini? Bukankah ini mengerikan? Li Ziran sebenarnya sangat penasaran dengan sangkar gelap ini. Saya melihat pemandangan mengerikan hari ini. Dewa Kegelapan tersenyum, musuhku. Tuan, musuhmu, periode waktu ini telah berlalu. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya Dewa Kegelapan lebih baik dari Li Ziran. Memang tidak berlebihan jika disebut Tuhan. Sekarang musuhnya muncul. Tak terbayangkan, lalu kenapa dia dikurung? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin dia menyerah padaku. Cepat, jika kamu melakukannya lagi, dia harus menyerah padaku. Dewa Kegelapan telah membuat keputusan. Ye Junlin hanya perlu melakukannya sekali lagi dan jika dia masih belum bisa melewatinya, kemudian dia akan cemas dan menyerah padanya. Industri Kunlun kini sedang booming. Mengandalkan teknologi industri Kunlun, Bui Qilinggat kini telah mencapai kondisi yang sangat kuat. King Long dan yang lainnya juga menjadi sangat kuat. Di satu sisi, ia mendapat manfaat dari keterampilan Ye Junlin.
Di satu sisi, ini adalah dukungan teknis dari industri Kunlun. Penelitian industri Kunlun tentang badan energi murni juga telah mencapai hasil tertentu. Pada dasarnya, tubuh energi murni dapat ditiru. Tetapi tidak disarankan untuk mencobanya. Namun pada hari ini, Marsekal Tians tiba-tiba mengeluarkan perintah yang mengharuskan industri Kunlun untuk berada di bawah Tians Mansion. Ketika industri Kunlun pertama kali berkembang, Tians Mansion tidak menganggapnya serius sama sekali. Bukan hanya mereka, semua orang mungkin tidak memperhatikan. Ketika Tians Mansion mengirim badan energi murni ke industri Kunlun, mereka tidak memahaminya. Namun setelah industri Kunlun berkembang, semua orang tercengang, dan Tians Mansion juga menjadi serakah. Secara khusus, industri Kunlun memiliki beberapa teknologi canggih yang bahkan tidak dimiliki oleh laboratorium Dewata. Apalagi ketika saya mendengar bahwa industri Kunlun tidak memiliki jurumudi yang nyata dan dikendalikan bersama oleh beberapa pihak. Tians Mansion telah lama mengatakan bahwa industri Kunlun tidak dapat dibiarkan tanpa pemilik selama sehari pun. Seseorang harus mengendalikan perkembangannya. Pada hari ini, Marsekal Tians akhirnya memutuskan untuk menyerang industri Kunlun. Marsekal Tians pergi langsung ke markas besar industri Kunlun. Para eksekutif puncak industri Kunlun dipanggil. Para eksekutif puncak industri Kunlun dengan cepat berkumpul. Ada dewa pembunuh biasa, keluarga Wen, King Long dan yang lainnya. Setelah Marsekal Tians melihat sekeliling, dia berkata dengan dingin, untuk perkembangan industri Kunlun yang stabil, agar industri Kunlun menjadi lebih kuat dan untuk melindungi Daxia dengan lebih baik, saya memutuskan untuk mengambil alih industri Kunlun, bawa industri Kunlun di bawah komando Istana Tians Industri. Kunlun tidak memiliki pemimpin dan tidak dapat dibiarkan tanpa tuan selama sehari. Dengan pemimpin di pucuk pimpinan, pembangunan akan lebih baik, itu akan terjadi mampu bersaing dengan industri top dunia sesegera mungkin. Kedua, ini Tians, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pemerintah dimasukkan ke dalam pasukan, yang seharusnya memberi Anda cukup wajah. Mulai sekarang, kamu juga setara dengan anggota Tians Mansion. Makna Marsekal Tians sangat sederhana. Saya datang untuk menjadi bos Anda untuk memberi Anda wajah. Anda harus berlutut dan bersyukur. Tak seorang pun di Daxia bisa menolak, bukan? Bagaimana orang biasa bisa mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Tians Mansion? Benar-benar mustahil. Saya tahu sulit bagi Anda untuk melakukan sesuatu. Dan Anda harus menandatangani kontrak dan perjanjian dan sebagainya. Saya sudah menyiapkan semuanya di sini. Dan saya sudah menandatangani semuanya. Anda hanya perlu menandatangani nama Anda. Marsekal Tians melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya. Mereka segera membagikan semua kontrak kepada para eksekutif puncak. Tanda tangan, kata Komandan Tians, namun senyumnya segera memudar. Karena tidak ada yang hadir bergerak, belum lagi penandatanganan, bahkan tidak ada yang membaca kontraknya. Apa yang terjadi? Marsekal Tians tercengang. Ada apa dengan kalian? Baca kontraknya dan tanda tangani secepatnya. Marsekal Tians mendesak dengan tidak sabar. Dewa pembunuh Bui dan yang lainnya tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa menandatangani." "Ya, saya tidak bisa menandatangani, kami juga tidak akan membacanya." Yang lain juga mengutarakan pendapatnya satu demi satu. Hal ini membuat Marsekal Tians dan yang lainnya semakin marah. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menandatanganinya?" Dia ingin tahu alasannya. "Maaf, Marsekal, industri Kunlun bukannya tanpa pemimpin seperti yang Anda katakan. Industri Kunlun selalu punya pemilik dan pendirian industri Kunlun juga dilakukan oleh orang itu," kata Dewa Pembunuh Bui. Yang lain juga mengikuti, "Ya, industri Kunlun selalu memiliki pemimpin, dan kami hanya mengenalinya. Hal lainnya adalah industri Kunlun adalah milik individu dan tidak akan dimasukkan dalam kekuatan apapun, kami tidak memiliki kewajiban seperti itu." "Saya mengecewakan Anda, Marsekal, saya meminta Anda untuk melakukan perjalanan sendiri, silakan kembali."
Semua orang mengeluarkan perintah pengusiran kepada Marsekal Tians. Hal ini membuat Komandan Tians tercengang. Dia sebenarnya diperintahkan untuk diusir. Di mana ini menempatkan wajahnya? Siapa yang kamu bujuk? Apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu dengan baik? Dari mana kamu mendapatkan Master Industri Kunlun? Marsekal Tians mencibir. Marsekal muda, kamu tidak mengetahui sesuatu sekarang. Industri Kunlun memiliki banyak rahasia yang tidak kamu ketahui. Identitas tuan kita istimewa dan tidak dapat diungkapkan begitu saja. Dewa pembunuh Buyi berkata sambil tersenyum. Wajah Marsekal Tians sedikit berubah, dan dia bertanya dengan tegas, "Oke, lalu menurutmu siapa tuanmu? Aku tidak akan pergi sampai aku bisa memberitahumu jawabannya." Beberapa orang ragu-ragu ketika ditanya, katakan ya atau tidak. Melihat kasih sayang di antara orang-orang ini, Marsekal Tians memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Mungkinkah itu Ye Junlin?" Sebenarnya, itu tidak sulit, sangat mudah untuk memikirkannya. Para eksekutif senior industri Kunlun di depan saya semuanya memiliki hubungan dekat dengan Ye Junlin. Ada seseorang di belakang mereka, dan itu hanya Ye Junlin. Semuanya masuk akal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Marsekal Tians, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Melihat ekspresi semua orang, Marsekal Tians tersenyum. Kali ini pasti Ye Junlin. Saya pikir saya siapa setelah menghabiskan waktu lama. Ternyata Ye Junlin. Saya harus mengatakan bahwa Ye Junlin memiliki pandangan jauh ke depan. Dia benar-benar menciptakan industri Kunlun, luar biasa. Setelah dua kata pujian, Marsekal Tians mengubah topik pembicaraan, sayang sekali. Sekarang Ye Junlin telah menghilang selama setahun. Dan tidak ada tanda sama sekali. Anda lebih tahu dari siapapun apa artinya menghilangnya Ye Junlin selama setahun, bukan? Boom! Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Kalimat ini sangat melukai hati mereka. Satu hal yang ingin dikatakan, jika Ye Junlin meninggal, tidak ada yang akan khawatir. Lagi pula, setiap kali Ye Junlin meninggal di masa lalu, dia tidak benar-benar mati. Dia telah melindungi Daxia secara diam-diam dan diam-diam. Jika dia meninggal, semua orang akan merasa lebih rileks setelah mendengarnya. Tapi sekarang Ye Junlin telah menghilang. Ini masih setahun penuh. Ini lebih menakutkan dari kematiannya. Menghilang selama setahun adalah perubahan yang terlalu besar. Ye Junlin belum pernah seperti ini sebelumnya. Menghilang begitu lama, dia akan benar-benar pergi. Tidak muncul selama setahun bukanlah gayanya. Itu berarti sesuatu benar-benar terjadi padanya. Industri Kunlun diam-diam mengirim orang untuk mencarinya tahun ini, hampir ke seluruh dunia. Tidak ada jejak Ye Junlin. Meskipun mereka tidak mengakuinya, mereka tahu di dalam hati bahwa Ye Junlin mungkin benar-benar tidak ada kali ini. Ye Junlin telah menghilang. Yang setara dengan dia tidak ada. Penguasa industri Kunlun itu hanya sebatas nama saja. Marsekal Tians melanjutkan. Tidak ada yang membantah. Sekarang Ye Junlin telah menghilang. Mengapa dia masih di sana? Jadi saya langsung menghapus identitas Ye Junlin sebagai jurumu di industri Kunlun, begitu. Marsekal Tians mengatakan ini, semua orang merasa tidak puas. Tidak, mengapa Anda menghapus identitas Tuan Ye? Ini diciptakan olehnya, ya. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menghapus identitas Tuan Ye. Kami hanya mengakui Tuan Ye sebagai jurumu di industri Kunlun. Semua orang manajemen senior berbicara dengan sikap tegas. Marsekal Tians tersenyum, lalu bagaimana jika saya memaksakannya? Skenario terburuknya adalah kita semua akan dihapuskan bersama, dan saya akan mengambil kendali industri Kunlun. Marsekal Tians tidak akan menyerah pada industri Kunlun hanya karena beberapa kata dari orang di depannya. Dia datang untuk bernegosiasi hanya untuk sopan santun. Ketika mereka putus asa, mereka langsung menggunakan kekerasan untuk memusnahkan para pejabat tinggi tersebut. Ambil kembali industri Kunlun, kami tidak akan setuju bahkan jika kami bersikeras, yang terburuk adalah bertarung.
Iya, siapa yang takut pada siapa? Pantas saja Tian's Mansion Anda tidak sebaik Tuan Ye. Sekarang sepertinya bahwa memang benar demikian. Setelah sekelompok orang mengutarakan pendiriannya, Marsekal Tian sudah marah. Dia mencibir, "Oke, kamu sendiri yang memintanya." Suasana tegang akan segera pecah. Akhirnya, Dewa Pembunuh Buyi dengan cepat berdiri. "Semuanya, harap tenang, tolong jangan memulai konflik apapun, tidak peduli di negara bagian mana Tuan Ye berada. Dia tidak ingin melihat kita bertarung di dalam sarang. Tidak ada gunanya bagi siapapun jika kita memulai konflik, terutama jika kita mau, kitalah yang menderita kerugian, tidak masalah. Tidak peduli apa Tian's Mansion itu tetap milik Daxia, tidak peduli di bawah siapa kita berada. Kita bekerja untuk Daxia, bukan berarti kita jatuh ke tangan orang lain." Buyi membunuh dewa. Setelah beberapa bujukan, semua orang menjadi tenang. "Sudahlah, saya berjanji pada Marsekal Tians. Tapi mereka punya syarat. Tian's Mansion tidak bisa ditutup sepanjang waktu. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan." Marsekal Tians setuju. Tujuannya tercapai, industri Kunlun diperoleh. Sungguh penjahat, dia merampas industri Kunlun saat Tuan Ye pergi. "Jangan sedih. Semuanya, jika Tuan Ye adalah masih hidup, dia akan kembali cepat atau lambat. Saat itu, mari kita rebut industri Kunlun lagi." Semua orang berani marah tetapi tidak berani angkat bicara. Lagi pula, dari segi kekuatan, Marsekal Tians terlalu kuat. Sangat mudah untuk membunuh orang seperti Buyi Sasen. Jadi semua orang hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Untungnya, itu semua untuk Daxia. Tapi semua orang mengetahuinya kemudian. Industri Kunlun bukan milik Tian's Mansion. Sebaliknya, itu milik Marsekal Tians. Ini melibatkan aturan Tian's Mansion dan klan Baolong. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan selama ratusan ribu tahun. Mereka tidak boleh membiarkan kekuatan apapun masuk. Jadi semua orang tertipu oleh permainan kata Komandan Tians. Industri Kunlun hanya bisa atas namanya, bukan Tian's Mansion. Mulai sekarang, kami tidak dapat mengatakan bahwa industri Kunlun adalah milik Tian's Mansion. Kami hanya dapat mengatakan bahwa ini terkait dengan Tian's Mansion. Hal ini membuat Buyi Sasen dan yang lainnya sangat marah. Merasa ditipu, tapi Marsekal Tians sudah menjadi jurumudi industri Kunlun. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Namun, ada keuntungan tertentu setelah Marsekal Tians bergabung. Setidaknya sumber daya dan aspek lainnya telah ditingkatkan secara signifikan. Era ketika semua pahlawan bersatu, semua pihak memikirkan tentang penguatan Fa. Laboratorium Dewa tidak terkecuali, dan juga menyerap dan menggabungkan lebih banyak kekuatan untuk bergabung. Organisasi Kekaisaran dan Industri Maya bukanlah vegetarian. Penjarahan gila-gilaan, bahkan menyerang beberapa negara kecil. Perang terjadi di mana-mana. Perang yang kejam membuat orang-orang biasa bergabung dengan barisan pejuang dan negara adidaya satu persatu. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menjadi lebih kuat. Waktu berlalu cepat, segera, 1 tahun lagi berlalu. Selama tahun ini, dunia telah menyaksikan perubahan besar. Bahkan lebih menakutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan telah terjadi lompatan kualitatif. Pada dasarnya bisa dikatakan kita telah memasuki era di mana setiap orang telah menjadi pejuang dengan kekuatan super. Selain pekerjaan rumah mereka sebelumnya, anak-anak juga berlatih seni bela diri, berlatih mantra, membangkitkan kekuatan super, Tidak ada yang bisa dilakukan jika tidak mempelajari hal-hal tersebut, begitulah perkembangan zaman. Jika ingin bertahan hidup, Anda harus cocok dengan era ini. Kebugaran fisik masyarakat telah meningkat pesat, dan penyakit telah berkurang banyak. Lembaga penelitian medis dan biologi saat ini sedang mempelajari cara membuat manusia lebih kuat. Bahkan ada pembicaraan tentang perubahan gen, perubahan garis keturunan, Berbagai sekolah seni bela diri kuno dan akademi negara adidaya bermunculan.
Beberapa teknik budidaya kuno dan lain sebagainya juga menjadi populer, atau dapat dipelajari di tempat khusus. Teknologi modern juga meningkat pesat. Beberapa produk yang dulunya hanya tersedia di laboratorium besar kini menjadi populer. Dan beberapa zat energi baru telah bermunculan, bahkan sebanding dengan sumber daya sunstone. Ini menarik perhatian semua orang. Ada perang yang terjadi di mana-mana. Kekacauan ada di mana-mana, tapi yang paling menakutkan adalah beberapa reruntuhan kuno telah digali. Reruntuhan kuno ini mencakup seni bela diri Oriental kuno, peradaban dan teknologi. Banyak kekuatan besar, seperti laboratorium para dewa, industri maya, Del. Ada begitu banyak barang yang bisa ditemukan di reruntuhan ini. Ada teknologi masa depan dan seni bela diri kuno. Daxia juga banyak berpartisipasi. Ada keuntungan dan kerugian. Ada beberapa tabrakan dengan laboratorium dewa, industri maya, dan organisasi kekaisaran. Ratusan perkelahian, besar dan kecil. Kerugiannya cukup besar, namun secara keseluruhan tidak mengancam Daxia. Tapi tahun ini lebih banyak orang kuat yang bermunculan. Web gelap misterius bahkan menempati peringkat terkuat. Ini adalah yang paling otoritatif di antara daftar-daftar utama. Daftar ini disebut daftar Tuhan. Total ada 100 orang dalam daftar. Ini mencatat semua orang kuat yang telah mengambil tindakan di dunia ini dalam 2 tahun terakhir. Liziran ada dalam daftar, peringkat ke-8. Kilin dan Macan Putih juga ada dalam daftar, 47. 79, ada juga orang tak terduga di antara mereka. Nandi, yang pernah menempati peringkat pertama Great Summer Ranking. Dia sudah menghilang dari pandangan semua orang. Tapi sepertinya dia pernah mengambil tindakan di Daxia Donghai. Itu terdaftar di web gelap, Nandi peringkat ke-5. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pertarungan antara Daxia dan Donghai. Apalagi apa yang dilakukan Nandi dalam pertarungan itu. Namun tidak ada yang mempertanyakan otoritas web gelap. Toh, dari dulu hingga sekarang, Dark Web sudah menunjukkan kekuatan dan keunikannya. Namun setelah Nandi masuk dalam daftar, Daxia gemetar. Mustahil, di mana Nandi diperas, mereka semua berada di peringkat di belakang Ye Junlin dan Bui Qilinggat, yang dilupakan oleh dunia. Sekarang dia berada di urutan ke-5 dalam daftar dewa. Kalian pasti tahu kalau dewa pembunuh Bui sebelumnya menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, di depan Nandi. Tapi sekarang dia berada di urutan ke-5 dalam daftar dewa Nandi, dan dewa pembunuh Bui bahkan tidak ada dalam daftar. Bukankah kesenjangan ini terlalu besar? Bahkan ada yang bertanya-tanya apakah ada kesalahan. Akhirnya, Tian's Mansion maju dan mengklaim, Nandi memang mampu menduduki peringkat ke-5 dalam daftar dewa. Pada saat yang sama, Pavilion Tianji memperbarui peringkat musim panas hebat. Nandi menempati urutan pertama, sepertinya Pavilion Tianji sudah mengetahui tentang Nandi. Di daftar dewa, Daxia memiliki cukup banyak orang di daftarnya. Kilin dan Baihu akhirnya berhasil masuk dalam daftar setelah melalui banyak kesulitan, melampaui pendahulu mereka seperti Bui Qilinggat. Bahkan King Long Xuanwu dan yang lainnya sangat dekat dengan daftar ini. Wen Lei telah mengambil tindakan, dan dia juga ada dalam daftar dewa. Dan He Qingsui, entah apa yang telah dia lalui selama 2 tahun terakhir, juga ada dalam daftar. Terlihat bahwa 2 tahun ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat. Berapa banyak orang biasa yang diberi kesempatan untuk berubah menjadi naga. Di era ini, 2 tahun sudah cukup lama, tidak aneh jika terjadi sesuatu. Li Chengmin dari Xingguo juga ada dalam daftar. Ada banyak kenalan Ye Junlin di daftar ini, dan tentu saja banyak juga yang baru. Organisasi Alkitab ada di sini. Dewa Kegelapan telah memperhatikan Ye Junlin. Tahun ini telah berlalu. Ye Junlin tidak bergerak sama sekali. Saya menghabiskan 1 tahun dalam pengasingan. Tidak seperti sebelumnya, di mana kamu bangun lalu terus mundur setelah meninju.
Kali ini saya sedang mundur, oke. Bagus sekali, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dewa Kegelapan tidak mempercayai kejahatan ini. Li Ziran sangat ingin tahu tentang siapa yang dikurung di dalam. Saat ini, Ye Junlin sedang mundur. Terakhir kali saya mengikuti retret adalah selama setahun. Ia berusaha mengintegrasikan semua yang telah dipelajarinya, termasuk keterampilan dasar dan berbagai teknik tabu, serta hal-hal yang ia ciptakan sendiri. Menggabungkan semuanya dan melepaskan gerakan dahsyat, ternyata tidak ada gunanya bagi tembok. Itu tidak bisa ditembus sama sekali, jadi kali ini dalam retret, dia meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan melupakan semua teknik terlarang dan hal-hal lain. Dia hanya mempraktikkan satu hal, itu adalah teknik paling dasar. Mengejar kekuatan paling ekstrim, mengejar kecepatan paling ekstrim. Skill paling dasar ini bisa dikatakan tidak ada titik akhir, dan tidak ada kepastian kapan akan selesai. Hanya akan ada hari yang lebih kuat, karena kamu telah berlatih secara ekstrim, kamu tidak berani mengatakan bahwa kekuatanmu adalah yang terkuat dan kecepatanmu adalah yang tercepat. Jadi sekarang kemunduran Ye Junlin adalah untuk mengejar batas ini. Retret ini berlangsung selama 1 tahun. Ye Junlin belum bangun. Tapi Dewa Kegelapan mampu membelinya. Dia sekarang perlahan-lahan melatih Li Ziran menjadi mesin pembunuh. Kemanusiaannya juga semakin lemah. Tidak ada yang lain selain kebencian dan pembunuhan di matanya. Sejak Li Ziran keluar dari gunung, dia hampir secara eksklusif terlibat dalam bisnis pembunuhan dan penjualan barang. Organisasi-organisasi Alkitab mengambil uang masyarakat untuk membantu mereka menghilangkan bencana. Ziran, misimu telah tiba. Kali ini kamu pergi ke industri Daxia Kunlun untuk merampok ramuan. Setelah mendapatkan ramuan, semua orang akan dibunuh. Setelah menerima misi baru, Li Ziran baru saja masuk linglung. Artinya dia hampir tidak memiliki konsep tentang Daxia. Yang ada hanya haus darah dan pembunuhan. Bersambung.